Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang mulia Pak Hakim, Pak Jaksa, kami hormati rekan sekalian. Pertama-tama saya panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari ini, sampai menjelang betul-betul satu minggu, 2 minggu lagi pesan ini, saya dan kita semua diberi kesempatan untuk bersama. Majelis Hakim yang mulia, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ada beberapa hal, pokoknya dua. Yang pertama, dari 12 orang anggota DPR yang tersangka pada tahun 2020, pada tahun kemarin, Desember tahun kemarin, yang pertama mendapat surat tersangka sebagai tersangka itu adalah saya. Kalau nggak salah saya itu hari Minggu, yang kawan-kawan lain itu hari Rabu. Mulai saat itu saya berasumsi, karena saya yang pertama mendapat surat tersangka sebagai tersangka, saya berasumsi bahwa saya lah pelaku utama dari semua ini. Sampai sidang ini dilaksanakan, saya masih berasumsi bahwa saya adalah seorang pelaku utama. Dalam hati saya memberontak, posisi saya diperlakukan seperti itu. Tetapi setelah mengikuti persidangan dan sampai hari ini pembelaan, saya baru sadar bahwa saya itu bukan seorang pelaku utama dalam kasus ini. Saya mengibaratkan saya ini sebagai seorang maf'ulun bih, seseorang yang tertimpa, yang terikuti dari persoalan, dari masalah yang sedang dihadapi. Ibarat banjir, saya kebetulan berada dalam suatu kasus banjir tersebut, lalu saya terikut hanyut dalam banjir itu. Oleh sebab itu wajar baik penasihat hukum saya meminta keringanan dalam perkara ini. Bukan saya tidak mengakui kesalahan saya mengakui sepenuhnya kesalahan saya, dan saya siap menjalani hukuman apapun yang akan dijatuhkan kepada saya. Oleh sebab itu saya tidak akan menangis apapun yang Pak Majelis Hakim akan putuskan terhadap saya. Tetapi izinkan saya memohon kepada Majelis Hakim atas dasar keyakinan saya tersebut, hukuman yang akan dijatuhkan kepada saya untuk bisa diberi hukuman seringan-ringannya. Kalau memang pasal 12A ini seperti yang sudah saya akui itu akan dijatuhkan kepada saya, jatuhlah hukuman kepada saya yang seringan-ringannya dalam hukuman ini. Yang kedua, persoalan denda dan uang pengganti. Uang pengganti seperti apa yang sudah dijelaskan tadi. Kalau hakim menilai yang lain, saya pun siap menjalankannya. Tapi sesuai yang apa yang saya terima, sesuai yang apa yang saya lakukan, saya merasa 25 juta itu yang saya terima. 30 juta yang dituduhkan kepada saya tidak memakannya, tidak menikmatinya sampai oleh sebab itu saya minta keringanan. Tapi kalau hakim memandang lain, dan saya pun siap melaksanakannya. Kemudian masalah hukuman tambahan, yaitu pencabutan hak untuk dipilih. Pada prinsipnya saya tidak mempersoalkan pada prinsipnya. Tetapi kalau boleh saya meminta, karena politik ini adalah pilihan hidup saya. Dari mulai saya kuliah, saya menjelaskan dulu. Dari mulai saya kuliah tahun 94, saya mulai mendaftar kuliah itu sekitar bulan Juli. Agustus itu sudah ikut P4 kalau dulu. September itu saya sudah mengikuti, menempah diri dalam dunia politik.
Di September saya sudah menempa diri dalam dunia politik, aktif dalam dunia mahasiswa. Jadi kalau boleh saya meminta hak politik saya tidak dicabut. Kalaupun mau dicabut, saya bermohon jangan 5 tahun. Karena contohnya ada yang dicabut 3 tahun seperti DPRD Sumur, juga yang lain-lain ada contohnya bisa 3 tahun. Kalau boleh saya meminta sesuai dengan peran yang saya lakukan tadi, boleh dong saya tidak minta disamakan dengan rekan-rekan sebagai pemeran utama yang dicabut hak politiknya 5 tahun. Kalau boleh saya dicabut cukup 3 tahun. Kalau boleh saya minta. Tapi saya akan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim apapun yang akan menjadi keputusan majelis hakim. Itu poin pertama. Poin kedua, sebagai manusia, saya katakan tadi, insya Allah saya tidak akan meneteskan air mata untuk hal hukuman yang akan majelis hakim turunkan pada saya. Yang kedua, saya susah ketika berkaitan dengan keluarga dan anak. Kebetulan saya punya anak kecil, sekarang sudah kelas 2, yang paling besar, yang kecil itu sudah masuk kelas 1 SD. Sementara saya adalah tulang punggung keluarga. Saya meminta dengan kondisi yang ada sekarang ini, dengan alasan itu saya juga meminta kepada majelis hakim, dengan alasan itu minta kepada hakim untuk mempertimbangkan saya supaya bisa cepat berkumpul lagi dengan keluarga dan bisa menjadi tulang punggung lagi keluarga saya. Kemudian yang terakhir, saya memohon maaf pertama kepada almarhum orang tua saya. Pak, maafkan saya, Pak. Pak sudah membangun wibawa keluarga kita begitu. Saya sudah membuat malu keluarga, Pak. Mohon maafkan saya, Pak. Begitu juga terhadap emak, terhadap kakak saya. Maafkan saya yang sudah membuat malu keluarga. Begitu juga dengan mertua saya. Saya membuat aib di tengah keluarga. Begitu juga dengan Depati Nenek Mama di Desa Tanjung Pau, Depati Anum beserta perangkatnya. Anak jantan, anak dino kayoni telah membuat malu adat kita. Maafkan saya. Begitu juga dengan masyarakat Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang sudah mempercayai saya 2 periode menjadi anggota DPR mewakili Kerinci Sungai Penuh, yang sudah membuat malu kalian semua. Apa yang sudah saya lakukan selama ini untuk Kerinci Sungai Penuh, rasa-rasanya hilang begitu saja dengan apa yang sudah saya lakukan ini. Saya 2 periode majelis hakim menjadi anggota DPRD mewakili Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Alhamdulillah, Kerinci Sungai Penuh belum pernah mencicipi jalan bagus. Di periode saya pernah menjadi ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi. Akhir 2014, Kerinci Sungai Penuh mulus jalannya atas perjuangan apa yang sudah saya lakukan selama menjadi anggota DPR. Tapi biarlah itu menjadi kenangan, mudah-mudahan itu menjadi manfaat bagi masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh. Saya sekali lagi mohon maaf kepada masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh. Mudah-mudahan apa yang terjadi terhadap diri saya menjadi pelajaran ke depannya. Dan juga saya mohon maaf kepada masyarakat Jambi dan juga pada masyarakat pemilih Golkar yang ada di Provinsi Jambi ini. Kemudian yang terakhir, saya minta ampun dan mohon maaf kepada majelis hakim dan juga pada Pak Jaksa
apabila dalam masa persidangan kita yang kurang lebih memakan waktu 100 hari lebih, 105 hari lebih kalau nggak salah, kita masa persidangan ini, kalau ada tingkah laku saya selama dalam persidangan ini yang membuat merasa tidak nyaman, tersinggung, saya mohon maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan mendapat barakah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan yang Maha Esa. Jadi saya akhiri melalui lisan saya ini dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.